juga aware gitu ya, di daerah Jalan Kaliurang itu ada. Jadi kompetisi cukup, dari kompetisi yang banyak itu kita harus selalu apa ya, selalu berpikir sih sebenarnya teman-teman, kayak apa ya yang bikin customer itu bisa balik lagi gitu, atau juga customer-customer baru tuh tertarik untuk datang daripada ke tempat-tempat yang baru-baru itu gitu. Nah, itu sangat-sangat challenging buat kami. Nah, tapi dari perjalanan ini kami coba simpulkan juga gitu sebenarnya, kuncinya itu kalau di kami ya, kalau di praktek yang kami jalani gitu, itu ada tiga sih teman-teman gitu. Yang pertama adalah adaptasi, inovasi, dan konsistensi gitu. Dimana kalau misalnya adaptasi sendiri itu adalah terkait dengan tadi ya, tren yang sangat dinamis, terus juga mengadaptasi terhadap kebutuhan market yang saat ini ada. Nah, itu menjadi challenge juga, tapi kami sangat-sangat pay attention gitu terhadap itu. Sebisa mungkin kami beradaptasi terhadap kebutuhan market gitu. Dengan melakukan inovasi juga terhadap produk-produk yang kami jual. Dan juga terakhir terkait dengan konsistensi tadi, tidak hanya pada kualitas produk, tapi juga service yang kita berikan. Gitu. Silakan aja. Oke, selanjutnya aku izin melanjutkan ya. Jadi tadi udah disebutin sebenarnya udah ada kunci-kuncinya gitu ya. Tapi sebenarnya lebih lengkapnya kami juga punya kayak semacam 5 elemen pegangan kunci gitu ya dalam kami membangun sebuah bisnis. Yaitu pertama itu kita berpegang banget sama konsep dan diferensiasi gitu. Jadi karena Dear Ellen sendiri itu konsepnya adalah tea house yang lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kami menyesuaikan nih mulai dari desain interiornya, terus menunya yang lebih ke barat, terus habis itu kita juga fokus ke teh gitu. Jadi kami tuh pengen customer itu merasakan pengalaman ngeteh yang unik gitu di Dear Eleanor. Makanya kami dalam setiap aktivasi, setiap apapun yang kami lakukan, pembuatan produk sekalipun, kami selalu berpegang teguh sama konsep yang udah kami buat di awal gitu. Dan yang kedua, tadi dari disebutin sama Agnes juga, produk dan service quality gitu. Ini salah satu hal yang penting gitu karena ya itu tadi semua customer itu pasti ingatnya tuh produknya seperti apa gitu. Makanya kami maintenance banget mungkin dari mulai tadi tehnya dari di petani seperti apa sampai datang ke rumah kami lalu kami olah, disajikan, bahkan after salesnya pun kami tetap menanyakan ke customer bagaimana tentang produk dan servis kami gitu. Jadi sangat dan operasi cantumkan ke dalam cara berpakaian pegawai, terus cara handling customer seperti apa, cara handling makanan dan minuman seperti apa gitu, dan semuanya itu sebenarnya supporting untuk produk dan service quality yang bagus gitu. Dan yang keempat itu ada branding dan marketing. Jadi teman-teman bisa lihat nih ada cewek ya di sini. Nah, orang-orang sering tanya siapa sih Eleanor gitu. Nah, sebenarnya Eleanor tuh cewek yang di depan icon yang teman-teman bisa lihat ikonnya di sini. Eleanor ini tuh suka ngeteh, terus suka hidup yang slow living dan suka sesuatu yang cantik. Dan itu kami kami buat dalam bentuk misalnya cake kami ada bunganya gitu, terus ada paketan kami yang pakai t-shirt cantik kayak gitu karena si Eleanor ini suka sama sesuatu yang cantik. Nah, itu merupakan storytelling yang pengen kami jadikan branding sih dalam bisnis kami gitu. Dan yang kelima ada community dan networking. Jadi salah satu komunitas yang kami buat adalah namanya Dear Eleanor's Bestie, itu di Instagram broadcast channel kami. Jadi hampir setiap bulan ya kita tuh bikin kayak event gratis gitu, kayak ada personalized testing atau ada workshop-workshop yang kami undang, atau bahkan kami juga mengajak mereka untuk mencoba menu baru kami sebelum launching kayak gitu. Jadi kami maintain komunitas kami dengan apa ya, dengan senang gitu loh, karena kami yakin mereka pasti menemani kami dari awal sampai sekarang kayak gitu. Dan networking juga
kami selalu nanya gitu ketika ada orang yang tag kami di Instagram gitu, kami pasti follow up gimana pengalaman tea time-nya gitu, karena kami percaya bahwa dari customer itu semuanya pasti punya saran yang membangun buat kami gitu. Nah, 5 key elements ini sebenarnya salah satunya kita bisa ngelihatnya dari Google Review gitu. Kalau misalnya teman-teman cari di Google Maps gitu, ada muncul Google Review kami, lebih dari 800 orang itu udah mereview tempat kami, dan sering banget orang di situ bilang bahwa mereka nyaman dengan tempatnya, terus produknya juga enak dan juga staffnya yang sangat helpful gitu. Dan itu jadi kayak salah satu apa ya, patokan kami ya dalam berbisnis untuk melihat apakah bisnis ini udah sesuai sama yang kita harapkan atau belum, dan apakah bisnis ini udah menciptakan pengalaman yang unik gitu buat customer. Oke, dan yang terakhir kita aku dan Agnes itu kan cewek ya, maksudnya teman-teman juga kebanyakan juga cewek, dan pasti ada nih keinginan buat membangun sebuah bisnis gitu. Nah, kalau misalnya aku sama Agnes bisa sharing, sebenarnya tips and triknya itu ada 5 gitu. Yang pertama tadi start with passion, karena passion itu sebagai fondasi utama kita dalam menjalani sesuatu gitu, dan passion ini nggak terbatas sama industri gitu, dimanapun kita asal ada passionnya itu kita bisa membangun sesuatu di situ. Dan percaya juga teman-teman bahwa apapun yang kita kasih pakai hati itu juga pasti sampai ke orang yang kita tuju, yaitu customer itu juga menerimanya pasti bisa merasakan gitu passion kita di sini gitu. Dan yang kedua, know your market, target market gitu. Jadi mungkin teman-teman di awal tuh mungkin masih bingung nih target market kita siapa gitu. Dan yang aku sama Agnes percayai bahwa target market di awal itu biasanya cuma asumsi, yaitu seiring berjalannya waktu kita akan menemukan target market kita yang sebenarnya, dan baru bisa bikin strategi yang tepat sasaran gitu buat uh, mencapai target market kita gitu. Yang ketiga kayak gitu, bahwa sebenarnya kayak kita lebih ke dengerin customer sih maunya apa gitu. Salah satu contohnya adalah waktu kami membangun Dear Eleanor sendiri, itu kita belum punya kitchen gitu, belum ada makanan beratnya, tapi banyak customer yang kasih saran gitu ya, Dear Eleanor mending ada makanan beratnya deh gitu, dan akhirnya kami membuat kitchen dan sekarang Dear Eleanor udah ada makanan beratnya gitu. Nah, itu salah satu cara kami untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap saran dari customer. Terus yang keempat, build a community kayak gitu, tadi udah lewat Instagram broadcast channel, dan kami juga sebenarnya selalu menerima gitu tawaran, menerima dengan terbuka gitu kalau misalnya ada komunitas yang pengen bekerja sama-sama kita gitu, mulai dari komunitas beauty, K-popers, atau book readers gitu, semuanya kami kalau bisa fasilitasi mulai dari tempat ataupun diskon-diskon gitu, kita pasti fasilitasi, karena kita percaya bahwa komunitas itu bakalan nemenin kita dari awal sampai kita terus berbisnis, itu pasti komunitas itu selalu ada gitu. Dan yang kelima ini penting banget, dan aku sama Agnes pegang, adalah fokus on customer experience gitu. Setiap bulannya kami pasti ada menu seasonal ataupun ada aktivasi-aktivasi khusus yang bisa meningkat. Akhir-akhir baru-baru ini sih kami melakukan juga ada live pop up market, live pop up matcha experience gitu. Jadi customer bisa ngobrol langsung sama tea brewer mengenai matcha gitu. Terus habis itu caranya pembuatannya mereka juga bisa lihat langsung. Selain itu di Dear Eleanor itu juga bisa request misalnya teh, bisa ngeracik teh sendiri atau bisa request mocktail yang sesuai sama preferensinya, itu bisa banget gitu. Jadi kami pengen kalau misalnya setiap menu kami itu ada experience yang didapati oleh customer gitu, dan customer juga suka sama experience tersebut. Terakhir, nah ini kita sebagai cewek-cewek itu punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, buat menginspirasi, buat memimpin kayak gitu. Jadi jangan takut buat berbisnis, jangan takut untuk memulai, karena setiap bisnis itu dimulai dengan step yang kecil gitu. Dan kita sebagai perempuan tuh sebenarnya punya potensi besar untuk bisa membuat bisnis gitu. Jadi semoga pengalaman tadi aku dan Agnes itu bisa menginspirasi teman-teman, dan teman-teman juga bisa semakin semangat dan nggak ragu gitu ya buat memulai bisnisnya apapun itu gitu. Terima kasih banyak. Kalau dari kami sekian, terima kasih. Wah, sangat-sangat inspiratif sekali ya guys.
Jadi ngomong-ngomong soal bisnis tadi, aku setuju banget sih ketika Kak Adin bilang perempuan itu punya potensi besar untuk memulai bisnis dan itu tuh bisa dimulai dari langkah kecil gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman buat memulai apa yang pengen kalian mulai gitu. Terus tadi juga ngomong-ngomong soal apa tadi Kak, live pop-up matcha experience ya. Itu tuh kemarin tuh saya kenalan langsung sama co-foundersnya eh, dari acara itu gitu. Jadi saya di-invite sama teman saya, diajak gitu sama teman saya yang memang di apa diundang gitu dari Dear Eleanor Tea House, terus kenalan langsung sama co-foundersnya yang ternyata ramah-ramah ini. Akhirnya saya ajak collab dan alhamdulillah mau. Terus ini juga terima kasih banyak ya Kak Agnes dan Kak Adin atas sharing yang sangat insightful dan powerfulnya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah mendengarkan materi dan diskusinya. Eh, Bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau jika belum memungkinkan bisa langsung di kolom chat aja dicatat gitu. Oke, baik. Ini udah ada yang raise hand. Kita lihat Kak Salsabila Syaza, boleh langsung aktifin mikrofon dan tanya aja. Oke, sebelumnya dengar nggak ya? Aman-aman, Kak. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Agnes dan Kak Adi udah share di balik layar Dear Eleanor T, juga Kak Zainab yang udah nyiapin platform super bermanfaat ini. Jadi aku mau tanya seputar inspirasi dan proses perencanaan Dear Eleanor T. Yang pertama kan tadi Kakak bilang kalau konsep F&B itu dinamis ya, kayak pasti challenge-nya adalah uh, gimana sih caranya elaborate dan inovasi terus buat diri LNRT kayak supaya terus mengalir ngikutin zaman dan gak ketinggalan tren gitu. Terutama kan FNBT ini tuh lumayan rare ya kalau dibandingin kopi yang kebanyakan favoritnya tuh jadi anak-anak muda terutama Gen Z gitu. Terus nggak ada nggak sih filosofi khusus di balik nama Dear Eleanor T atau mungkin tadi aku ketinggalan sorry banget. Terus tantangan terbesar banget yang paling besar yang dialami dalam perancangan konsep dan juga menu dari Dear Eleanor itu tuh kayak gimana sih kayak apa gitu. Terus yang terakhir gimana sih cara kita menentukan target pasar terutama untuk F&B gitu, engagementnya ke pelanggan tuh kayak gimana dan gimana sih untuk bisnis-bisnis lain yang non F&B caranya nentuin target pasar uh, customer-nya tuh seperti apa. Itu aja sih. Thank you. Baik, mungkin bisa langsung dijawab aja dari Kak Agnes dan Kak Adin. Oke, tadi pertanyaannya dari, maaf, Salsabila Syahda ya, salam kenal Salsabila. Jadi aku akan jawab dua pertanyaan. Tadi ada empat pertanyaan dan Adin dua pertanyaan gitu. Yang pertama adalah terkait dengan filosofi di balik nama Dear Eleanor itu siapa, dan juga terkait apa ya tantangan pembuatan menu dan lain-lain ya itu nanti di aku, dan terkait dengan target pasar dan branding ada di Adin. Jadi kalau perkenalan sedikit ya terkait dengan filosofi di balik nama Dear Eleanor itu siapa gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat banyak kami terima juga teman-teman sebetulnya gitu. Kayak salah satu foundernya adakah yang namanya Eleanor, adakah yang namanya ini atau gimana gitu. Nah, sebenarnya eh Eleanor ini adalah nama ratu, salah satu ratu Inggris teman-teman gitu. Jadi waktu di proses kami saat membangun Dear Eleanor ini, kami itu coba brainstorming gitu ya kan, kita ini konsepnya European Tea House gitu, lebih ke Western. Terus habis itu kami coba nih cari list beberapa, kami ngelis nih beberapa nama gitu. Nah kita coba cari tahu beberapa tokoh-tokoh juga yang kiranya menginspirasi gitu. Nah sampailah kita ke nama Eleanor gitu. Nah kalau teman-teman mungkin bisa sambil googling atau cari juga, Eleanor itu adalah salah satu ratu Inggris yang saat beliau memimpin gitu ya, itu tuh dia banyak membawa kebahagiaan dan kesejahteraan untuk rakyatnya gitu. Jadi kayak dari pemerintahan yang saat itu kurang baik jadi baik gitu, impactnya baik lah gitu. Nah di saat itu tuh ada satu apa namanya satu kalimat yang kayaknya kok align banget sama spirit kami gitu, yaitu kita tuh pengen kehadiran, ini adalah goals pribadi kami ya, bahwa kita tuh pengen kehadiran dari tea house kami, Dear Eleanor ini, itu tuh bisa membawa kesejahteraan bagi banyak
banyak orang yang ada atau yang terlibat begitu. Bukan hanya bagi kami atau bahkan orang-orang yang bekerja di sini, tapi juga sampai ke titik suppliernya, sampai juga ke titik orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kami gitu. Nah, kok rasanya begitu tahu cerita di balik Ratu Eleanor ini tuh kok langsung klik gitu sih. Nah, jadi akhirnya kita pakai dan adaptasi nama beliau gitu sih. Itu terkait tadi nama di balik nama gitu ya. Nah, kalau terkait tantangan dalam proses pembuatan menu gitu ya. Nah, ini cukup unik sih sebenarnya teman-teman karena memang betul bahwa teh ini tuh bukan produk atau komoditas yang sebetulnya sefamiliar atau sedikenal itu dibandingkan kopi gitu ya. Nah, teh ini tuh cukup unik. Jadi, aku mungkin kasih satu case yang sedikit lucu tapi beberapa kali terjadi gitu, teman-teman. Jadi, adalah customer yang memesan teh, lalu setelahnya dia itu protes gitu, menanyakan ke tea brewer, ini saya dapat tehnya kok nggak panas ya? Saya biasanya tuh kalau teh tuh selalu dapat yang panas banget, ini kok nggak panas gitu. Jadi kayak hangat gitu. Nah, waktu kita cek ternyata beliau itu pesannya white tea, teman-teman. Dimana white tea itu ternyata kita harus seduh di antara 70 sampai 75 derajat gitu. Jadi memang hangat kuku lah kalau dibandingkan dengan teh-tehan yang biasa kita beli tuh memang suhunya berbeda gitu. Nah, itu kan salah satu fakta di mana setiap varian teh itu kita seduh dengan suhu yang berbeda-beda itu tuh belum sampai gitu loh di customer gitu. Nah, itu tuh tantangan terbesar kita gimana kita bisa educate customer-customer kita terkait dengan teh gitu. Jangan sampai kita nih melakukan sesuai pakemnya gitu ya, sesuai yang seharusnya, tapi itu tuh nggak sampai ke customer tuh nyampainya adalah apa namanya, kok nggak sesuai sih sama yang aku pengenin gitu, kok kualitas produknya seperti ini udah diseduh lama ya, ini baru dikasajikan kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah PR terbesar kami sih, bagaimana bisa memberikan pengetahuan terkait teh ini ke customer gitu. Jadi mulai dari situ sih kita selalu bilang untuk apa namanya, untuk YT ini memang seduhannya di suhu yang tidak terlalu panas yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya kita mulai ngobrol sama customer. Itu tantangannya sih. Bagaimana kita bisa mengedukasi customer gitu. Yang kedua adalah juga terkait dengan apa ya, adjusting rasa dari setiap teh itu ke palet lidah masyarakat secara umum gitu. Karena teh itu kan cukup beragam ya teman-teman rasanya gitu, dan ternyata tuh nggak semua orang tuh seleranya tuh sama gitu. Nah, itu juga tantangan yang cukup besar sih di F&B yang kami rasakan gitu. Jadi kita kalau lagi tasting nih biasanya banyak orang, ada orang awam juga, terus dirasain itu bisa 3 dari 10 orang bisa 3 orang oke, 3 orang ngerasa kurang apa, 4 orang ngerasa kurang apa gitu. Nah, itu tuh kalau kita apa ya, kalau kita bingung, kita akan benar-benar juga bingung nih mau ngikutin yang mana gitu, kita adjustnya gimana. Nah, itu salah satu tantangan yang cukup berat juga sih buat kami selama menjalani F&B gitu. Tapi pada dasarnya sebetulnya yang kami apa ya, yang kami pegang itu adalah selama satu selalu sesuai dengan pakemnya gitu ya, atau sesuai dengan eh, ya pakemnya ya, semoga teman-teman paham pakemnya gitu, itu kita akan stick di sana dulu gitu. Nah, nanti lebih ke perkara bagaimana kita menjelaskan itu ke customer atau ngedeliver pesannya itu ke customer biar bisa dipahami dan dimengerti gitu. Karena kadang kalau setelah kita deliver mereka kayak oh gitu toh ternyata gitu, mereka lebih excited juga, dan itu tadi bisa meningkatkan customer experience gitu sih. Oke, Gitu mungkin Adin untuk siap. pertanyaan. Aku izin menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Kalau misalnya boleh konfirmasi tadi tentang target pasar dan yang kedua tentang bagaimana brandingnya ya. Iya, Kak, betul ya. Oke, siap. Nah, sebenarnya kalau misalnya cara nentuin target pasar sendiri itu nggak yang langsung merta-merta kayak aku mau targetin yang ini gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita bikin bisnis itu mulai dari masalah kayak keresahan dulu gitu. Misalnya tadi kalau misalnya tentang teh sendiri tadi kami lebih ke mulainya karena kami foodie dan ngelihat bahwa teh tuh industrinya cukup besar kayak gitu. Dan dari situ dari masalah atau dari keresahan itu akhirnya kami nemuin nih kalau misal ada produk yang bisa jadi solusi, yaitu kita bikin misalnya tadi bikin petik teh dulu gitu ya, kita bikin teh yang retail yang bisa langsung diseduh di rumah di mana aja kayak gitu. Nah, dari situ baru kita tentuin oh target pasarnya itu sebenarnya kalau misalnya orang yang bisa menikmati teh
dimanapun tuh apa siapa aja ya, mungkin orang-orang yang di rumah, yang emang suka baca buku, terus habis itu orang-orang yang em, mungkin yang rada menarik adalah orang-orang yang misalnya susah tidur terus butuh teh chamomile kayak gitu. Jadi sebenarnya target pasarnya itu ditentukan ketika kita di awal udah tahu masalahnya apa, produknya yang menjadi solusi apa, terus baru target marketnya seperti apa. Tapi perlu diingat lagi bahwa target marketnya itu selalu menyesuaikan gitu. Yang tadi ya di awal asumsinya siapa itu bisa jadi yang awalnya tadi A bisa jadi B gitu loh, seiring berjalannya waktu gitu. Jadi jangan saklek-saklek dalam menentukan target pasarnya kayak gitu. Terus gimana cara brandingnya? Sebenarnya branding tuh luas banget, nggak cuma tentang Instagram, media sosial gitu, tapi branding itu mulai dari desain interiornya seperti apa. Kalau misalnya di cafe ya, desain interior seperti apa, menunya seperti apa, bahkan cara menyapa dari staff ke customer itu termasuk branding juga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sih cara cara menjalankan brandingnya adalah ya tadi mulai dari uh, masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, itu kan disolusikan ada konsep juga ya, konsep konsep produknya seperti apa. Nah itu tinggal di breakdown ke seluruh aspek bisnis gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kadang kan gini, kalau misalnya kadang kita ngeliat nih Instagramnya cantik banget gitu, tapi waktu datang kok staffnya kayak gini sih gitu, jadi kayak nggak align gitu loh. Padahal tuh branding tuh saling bersinergi dalam semua aspek bisnis kayak gitu. Gitu sih kalau misalnya dari aku. Mungkin kalau Sabila ada pertanyaan lagi. Semoga udah terjawab ya Kak Salsabila. Jadi ini ada banyak antusias nih Kak melalui chat, kolom chat. Udah ada beberapa pertanyaan. Saya coba bacain dulu ya Kak satu-satu. Jadi ada dari Prisma Winda, apa aja hambatan yang mungkin bakal kita hadapin nih Kak ketika mulai build bisnis dengan teman sendiri. Jadi mungkin ini lebih spesifik ke tantangan karena kita kan bareng-bareng sama temen nih. Apa nih tantangannya Kak? Kayak gitu. Oke, siap. Makasih banyak pertanyaannya buat Kak Prisma Winda. Jadi aku izin menjawabnya, nanti Agnes bisa menambahkan. Sebenarnya hambatannya karena aku sama Agnes sebenarnya teman lama gitu ya, dari SD bahkan gitu. Jadi kayak hambatannya lebih ke kadang kita nggak enak gitu ya. Maksudnya karena kita udah teman, jadi kalau misalnya ngomongin sesuatu atau diskusi sesuatu tuh kita kayak nggak enak buat menolak, buat mengungkapkan apa sih harusnya seperti ini, apa sih aspirasi kita gitu. Nah kadang tuh nggak enak gitu, itu masalah utamanya gitu sih. Tapi yang aku sama Agnes pegang adalah dari awal itu kami membagi dengan jelas gitu job desk masing-masing gitu. Kalau misalnya di sini di Dear Eleanor itu udah jelas, kalau misalnya ngomongin masalah produk itu ke Agnes gitu. Jadi apapun keputusannya tuh di Agnes, tapi kalau misalnya aku beraspirasi atau punya saran itu boleh banget gitu. Aku tinggal menyampaikan ke Agnes, tapi keputusan akhirnya tetap di Agnes. Kalau misalnya marketing emang dipegang aku, jadi aku yang menjalankan semuanya, tapi kalau Agnes punya saran itu Agnes selalu bilang sama aku gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi masalah utamanya adalah nggak enakan, tapi bisa diselesaikan dengan job desk yang jelas dari awal kayak gitu. Terus yang kedua adalah komunikasi. Jadi aku sama Agnes tuh berpegang teguh banget sama komunikasi. Apapun tuh harus komunikasikan. Walaupun kita lagi misalnya ya ada job desk A tapi ada hambatan bla 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 bla. Nah, kita tuh langsung ngomong gitu. Apapun yang jadi hambatan, jadi inspirasi bagi kita, itu kita selalu diskusi kayak gitu. Pun ketika kita ketemu hambatan tuh nggak sendiri ya, jadi kita langsung komunikasi ini anaknya gimana gitu. Jadi komunikasi itu penting banget sih dalam dalam apa namanya, dalam bisnis seperti itu. Itu aja sih sebenarnya yang sering kita temui. Kamu ada tambahan sih? Ada. Oke, gitu. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Itu benar-benar relate banget ya kalau mulai bisnis sama teman pasti ada nggak enakannya. Tapi semuanya bakal jelas kalau ada job desk-nya masing-masing. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Syafira Sanina. Mohon maaf Kak, lagi di jalan. Perkenalkan saya Nina, izin bertanya, saya tertarik dengan story awal berdirinya Eleanor, di mana Eleanor ini dibentuk melalui online shop terlebih dahulu. Gimana sih caranya kakak-kakak melakukan marketing untuk menarik customer? Dan apa tantangan utamanya? Terima kasih.
Oke, siap. Aku izin jawab, nanti Agnes bisa menambahkan. Kalau misalnya dari kami sih sebenarnya untuk melakukan marketingnya dari awal tuh tadi udah kita set kan, target marketnya siapa, terus cara untuk mencapai target market kita tuh caranya gimana aja, kita udah set dari awal sebelum waktu kita membuat bisnis kayak gitu. Dan menarik bagi customer itu sebenarnya lebih kayak kita harus menyesuaikan sama apa yang target market kita pengenin kayak gitu. Kalau misalnya dari kami sebenarnya kita ada 4P kayak gitu, ada place, promotion, terus habis itu ada promotion, produk, sama satu lagi adalah uh, tak ada, aku jadi lupa satunya, produk, price, place sama promotion gitu. Jadi kita nggak cuma marketingnya tuh lebih ke dari awal kita udah tahu produknya seperti apa, harganya pun menyesuaikan sama yang tadi target market kita siapa, terus kita distribusinya di mana gitu. Kalau misalnya di awal tadi kan kita jualan petik teh dulu tuh, kita memilih karena kita online, kita memilihnya Shopee sama Tokopedia. Kenapa? Karena mereka yang paling apa ya, yang paling rame gitu ya, marketplace-nya yang banyak orang pakai gitu. Nah, kalau misalnya terakhir ada promosi. Promosi itu nggak cuma tentang media sosial aja, tapi ada ads, terus habis itu kita juga secara berkala ngirimin sesuatu ke KOL atau influencer, atau kita melakukan aktivasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di DRL sendiri, kita lebih banyak melakukan aktivasi kayak gitu. Kita lebih banyak misalnya tadi kita ngelakuin pop up experience, terus habis itu kita ngadain workshop. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin sebenarnya tadi kan banyak menu seasonal ya, itu adalah salah satu cara marketing kami untuk menarik customer kayak gitu gitu sih. Dan tantangan utamanya lebih ke karena marketing ini tuh sangat dinamis ya. Hari ini trennya velocity, besok bisa yang lain gitu. Jadi kayak kayak kalau misalnya kita mau mau apa namanya bener-bener bagusin marketingnya, kita harus ikutin tren sih seperti apa gitu. Dan secara berkala kalau misalnya dari kami salah satunya adalah um, untuk melakukan analisis kompetitor gitu. Jadi kita secara berkala tuh ngelihat kompetitor kita siapa aja, trennya seperti apa, terus baru itu kita juga secara berkala bikin planning marketing seperti apa kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu sih kuncinya kalau misalnya ngomongin marketing pasti di tren. Semoga menjawab ya. Makasih. Oke, ini ada dua pertanyaan lagi. Mungkin bisa dijawab apa namanya semua kali ya Kak, karena tinggal dua. Jadi ini ada dari Anindita Azani. Halo, terima kasih atas presentasinya. Ingin bertanya apa aja tantangan dari pengadaan bahan baku sampai distribusi ke konsumen. Lalu apa mau apa sampaikan langsung semua atau satu-satu aja Kak? Ini dijawab dulu aja ya Kak, yang Anindita. Bisa kok langsung ke dua. Oh, oke oke. Terus yang terakhir ada dari Oh, Fitza oke, boleh. Isna. Gimana Kak? Oke. Ini ada yang Kayaknya nge-lag, Nap, sorry. Oh iya ya. Yang terakhir ada dari Faza Isna. Halo Kak, aku mau tanya untuk R&D produk apakah dilakukan oleh Kakak sendiri atau ada tim sendiri? Oke, mungkin bisa dijawab dari pertanyaan Kak Anindita dulu ya Kak. Terima kasih. Oke, oke, thank you teman-teman. Aku sebenarnya ini pertanyaannya bisa aku jawab dalam satu sekalian gitu ya. Mungkin dari yang Faza dulu justru. Kalau terkait dengan R&D itu sebetulnya mostly dilakukan oleh kami tim Dear Eleanor gitu. Biasanya aku yang akan melakukan R&D gitu nanti bareng sama Adin dan juga teman-teman di bar. Kita sebutnya Tibruar gitu. Jadi mostly sih untuk R&D semuanya di kami, hampir semuanya ya Din ya, semua R&D di kami sih gitu untuk develop produk juga untuk tadi kalau misalnya tadi Adin sempet sebut tren-tren gitu ya untuk ngerespon tren-tren di market kayak gitu itu kami R&D sendiri gitu karena uh, product knowledge terkait dengan teh sendiri itu jujur aja teman-teman itu belum terlalu banyak gitu di apa namanya di Jogja ini gitu. Jadi kalau misalnya di coffee shop itu kan banyak banget nih yang kayak bisa terima untuk R&D menu kopi gitu ya. Itu kan banyak banget kita teman-teman. Nah, cuma kalau misalnya aku ngobrol sama mereka, jujur aja mereka itu nggak terlalu berani untuk ngotak-atik teh gitu. Karena kalau teh sendiri itu kan dia tipis ya rasanya, terus juga banyak pakem-pakem yang sebenarnya pembelajarannya itu juga
lumayan apa ya, lumayan luas gitu, sehingga belum banyak sih kalau yang bisa bantu develop. Nah, so far R&D selalu kami lakukan sendiri gitu terkait dengan teh ya khususnya. Dan di situ tuh kami juga mengutamakan adanya apa ya, ini masih idealisme kami juga sih sebetulnya terkait dengan teh-teh ini tuh kita ngerasa jiwanya tuh masih di kami gitu. Jadi setiap produk yang kami launching, kami jual itu tuh betul-betul dari apa yang kita pengen, apa yang kita suka gitu. Dengan juga tadi setelahnya kita ada testing dengan masukan teman-teman kayak gitu. Nah kalau untuk bahan baku sendiri itu tadi pertanyaannya tantangannya ya. Oke, kalau tantangan dari pengadaan bahan baku sampai ke customer itu sebenarnya macam-macam gitu. Kalau dari pengadaan bahan baku itu awal sekali kami itu punya idealisme untuk menggunakan bahan-bahan lokal gitu waktu dipetik teh. Jadi kita itu salah satu value-nya tuh empowering local farmers gitu. Jadi kita betul-betul pakai teh-tehan dari Indonesia saja dan sebisa mungkin tuh bukan dari kebun-kebun yang besar teman-teman. Kita waktu itu bahkan ke perkebunan langsung di Kulon Progo gitu, itu bukan milik pemerintahan, bukan milik swasta, tapi betul-betul milik petani. Nah, kita ngambil tuh dari sana teman-teman. Nah, cuma ternyata sangat-sangat challenging gitu, karena dia ini belum apa ya, mungkin skalanya sebetulnya sudah besar, tapi belum yang benar-benar kayak bentuk perusahaan gitu. Jadi untuk stockingnya ke kami itu tuh cukup apa ya, cukup cukup sulit gitu. Jadi kayak kadang kalau misalnya ada buyer dari luar negeri yang butuh lebih banyak, dia akan dahulukan kayak gitu-gitu. Nah, itu lumayan challenging sih di awal waktu petik teh. Tapi waktu masuk ke Dear Eleanor ini kan kami mengusung konsep yang sedikit berbeda dibandingkan petik teh gitu. Jadi kami merasa bahwa dengan skala yang lebih besar kayaknya kita nggak bisa untuk uh, apa ya bergantung pada petani-petani lokal saja gitu. Walaupun sekarang saat ini kami tetap memakai beberapa petani lokal, tapi kami juga coba untuk sourcingnya itu dari perkebunan-perkebunan yang lebih bisa memberikan produk dengan kualitas bagus dan juga secara konstan kayak gitu. Nah itu challenge-nya sih salah satu kalau di bahan baku. Terus habis itu proses bahan baku kita olah ya. Tadi kita olah di R&D-nya prosesnya ya tadi lebih ke bagaimana menyesuaikan dengan keinginan customer gitu ya. Kadang kan customer ada yang sukanya lebih ke A, ada yang sukanya lebih ke B gitu. Nah, bagaimana kita menjembataninya itu juga tantangan yang cukup besar buat kami gitu. Terus distribusi ke konsumen, PR yang paling besar di teh itu adalah terkait dengan edukasinya sih teman-teman, jujur aja gitu. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan teh teh ini tuh dibuat dari apa saja, rasanya seperti apa, terus juga asalnya dari mana dan lain-lain. Nah, itu tuh yang cukup challenging buat kami gitu karena kadang tuh kami cukup deg-degan gitu karena ada orang datang ke tea house kami tapi mereka tuh tidak terlalu paham dengan teh misalnya ya tidak terlalu paham dengan teh terus datang itu berlima semuanya pesennya Rosella misalnya gitu. Nah itu tuh kami yang deg-degan sebenarnya kayak customernya udah familiar belum ya sama Rosella kalau Rosella itu rasanya asem nanti kayak gitu-gitu. Nah itu tuh hal yang coba kita apa namanya yang selalu jadi tantangan menurut kami gitu dan kami coba untuk apa namanya selesaikan itu dengan kayak kita ajak komunikasi gitu ke customernya kayak oh udah biasa minum Rosella ya kak ya berarti suka asem ya nah kayak gitu-gitu. Nah itu oh Rosella asem ya kak ya berarti nah itu iya atau kalau kakaknya lebih suka yang fruity nggak terlalu asem kita punya pilihan A B C D gitu. Nah itu biasanya kita selesaikannya lewat komunikasi melalui tea brewer kami gitu dan juga uh, produk apa menyampaikan knowledge tadi juga kita punya kayak sniff me corner gitu, smell me corner gitu. Jadi kita pajang nih teh-tehan kita. Karena kan kita punya lebih dari 30 varian ya teman-teman yang cukup bikin orang tuh kadang mau pesen menu aja udah mikir dulu gitu, udah pusing gitu kan. Nah, itu kita sediakan satu corner di mana teman-teman itu bisa nge-sniff satu-satu tehnya sambil ngobrol sama tea brewer kami gitu. Jadi kalau misalnya uh, pengennya yang fruity bisa diarahkan ke teh yang mana gitu terus bisa sambil di sniff dulu cocoknya yang mana kayak gitu-gitu. Nah itu PR yang walaupun kita udah coba apa ya coba fasilitasi dengan hal-hal seperti itu tuh masih tetap challenging lah buat kami gitu karena ada juga
customer beli minuman nggak dihabisin masih banyak kayak gitu-gitu tuh kita pasti jadi evaluasi ini kenapa ya tadi kok customernya nggak habis kayak gitu atau bahkan kalau misalnya ada customer bener-bener semuanya ini baru terjadi nih kemarin buat buka puasa semuanya itu pesennya telang telang atau rosella aku lupa gitu nah itu kan sebetulnya dari segi rasa kan kayak eh kurang variatif gitu ya teman-teman itu ya akhirnya karena kita nggak ada kesempatan buat kita bisa ngejelasin langsung ke customernya ya udah kita kasih free satu tipot tea blend kita yang kita rasa favorit gitu biar teman-teman itu bisa ngerasain gitu karena kalau kita nggak pengen juga nanti impresinya ke teman-teman yang semuanya itu salah pesan menu gitu ya bisa dalam tanda kutip salah pesan menu itu impresinya itu jadi kayak oh teh-tehnya biasa aja kok nggak ada yang spesial aku pesen rasanya biasa aja gitu padahal itu karena salah pesan gitu loh karena apa pesannya adalah teh-tehan yang familiar didengar kayak gitu sih nah itu salah satu tantangan yang lucu dinamis tapi somehow kayak kita selalu excited sih untuk menghadapi tantangan yang itu gitu teman-teman karena di satu sisi kita jadiin tea brewer kita ini sebagai agent juga untuk bisa produk knowledge-nya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Agnes dan Kak Adin atas penjelasannya yang sangat-sangat powerful ini. Em, Mungkin banyak banget hal yang bisa kita dapatkan ya dari pengalaman Kak Agnes dan juga Kak Adin dalam membangun Dear Eleanor Tea House. Beberapa hal yang bisa kita pelajari antara lain yaitu tadi tantangan-tantangannya dan gimana cara mengatasi dalam membangun bisnis F&B. Lalu ada juga keberaniannya untuk memulai bisnis F&B tersebut dan juga pentingnya inovasi dan strategi branding dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Oke, Uh, juga terima kasih sekali kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam sesi ini. Untuk voucher diskon Dear Eleanor Tea House yang sebesar 15% tadi, berlaku hingga 30 April 2025, akan dikirim melalui email masing-masing bersamaan dengan e-sertifikat. Kami juga mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya untuk kepada para media partners yang telah membantu menyebarkan informasi dan mendukung kesuksesan acara ini. Sebelum kami tutup sesi webinar kali ini, izinkan saya untuk mengambil dokumentasi. Jadi mungkin yang bisa on cam, bisa dimohon on cam dulu. Dan mungkin bisa dipakai juga, apa namanya, virtual background-nya ya. Ini saya mulai sesi dokumentasinya ya teman-teman. Bisa bergaya dulu, 1, 2, 3. Oke. Mungkin ada yang baru on cam ya ini. Oke, udah. Oke, sudah terdokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam mendukung upaya pemberdayaan para pengusaha perempuan di Indonesia, bisa join dalam komunitas yang Ladypreneurs dan dapat menghubungi kontak yang ada di kolom chat. Nanti saya tambahin di kolom chat dan juga apa namanya? Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi Instagram yang Ladypreneurs untuk terus mengikuti program yang akan datang dan nantikan webinar inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam mengembangkan potensi sebagai Ladypreneur. Salam sukses. Terima kasih Kak Agnes dan Kak Adin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sehat-sehat. Ini kontaknya saya tulis di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih sehat-sehat. Iya, sehat selalu.